mana dari keenam pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, yang diduga dilakukan dengan terlapornya adalah saudara AW. Terkait dengan itu, pelapor telah dilakukan klarifikasi, ya, atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, ya, penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda. Dengan pelaporan saya ingin memberikan informasi sebagai berikut. Ada banyak pemberitaan dan juga info-info di luar sana yang tidak tepat. Saya ingin luruskan. Pertama, saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi oknum. Saya buktikan pada video yang dijadikan dasar pelaporan saya. Bahkan di dalam video tersebut juga saya jelaskan bahwa banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Sangat jelas. Nah, kalaupun ada oknum-oknum, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Karena tadi saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan, dan kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu, berarti kan saya akan melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan perundangan sendiri. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu ini. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Belum lama ini ada cawapres yang pernah bilang, kalau nyinyirin diamin aja, senyumin aja, itu tandanya ada yang panik dan takut kalah. Tapi kok kelompok sebelah makin kesini makin aneh ya. Ceritanya begini, Adian Napitupulu dan Hasto Kristianto itu dilaporkan oleh pihak lain yang merasa ini adalah pencemaran terhadap nama baik Jokowi. Ini terkait polemik 3 periode yang pernah dikatakan oleh Adian. Saya pikir mereka ini apakah dulunya mendukung Jokowi? Sebesar Adian dan Hasto sekarang malah lebih Jokowi dari Jokowi. Kemudian jubir TPN Ganjar Mahfud MD, Aiman Wicaksono, juga ikut dilaporkan karena postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Kita melaporkan saudara terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga. Terkait pernyataannya, ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu cawapres, yaitu Prabowo Gibran, kata pelapor. Aneh ya, kalau dia bilang ada temannya yang bilang begitu, apakah salah? Lagian dari mana dia tahu itu bukan sesuatu yang benar? Apakah mereka ada bukti itu? Atau cuman panas-panas mau dari panggung? Ya, kacau deh. Kacau kalau begini, dikit-dikit main lapor. Entah di mana tuh prinsip politiker yang gembira yang digaungkan oleh partai sebelah. Ya lucunya kenapa kelompok itu nggak melaporkan hasil putusan MK yang syarat dengan politik dan nepotisme. Coba ya jawabannya. Ya gampang, karena bisa jadi mereka ini adalah pendukung tetangga sebelah. Karena memang bisa jadi mereka ini adalah pendukung tetangga sebelah. Bahkan Ketua MK Jimli Asidki juga ikut dilaporkan loh, karena memutuskan perkara terkait Anwar Usman yang mengakibatkan dia diberhentikan sebagai Ketua MK. Ya emang benar-benar kacau, justru mereka ini yang kelihatannya lebih panik, sehingga menyerang balik dengan cara melapor. Ya, para pemain figuran mulai beraksi. Bisa jadi mereka ini adalah perpanjangan tangan dari mereka yang merasa risih. Ibarat kutipan menampar dan menggunakan tangan orang lain. Tangan sendiri bersih dan tidak terkontaminasi. Perbuatan sendiri. Ya, silakan hajar teruslah. Terserah. Negara udah kayak apa yang mereka punya tidak senang. Langsung main lapor.
senggol dikit langsung tersinggung dan main lapor. Belajar dulu deh sama anak muda yang 2 hari jadi ketum umum partai, satu kelompok politik santun dan santuy. Politik riang, gembira, bukan politik baperan, yang dikit-dikit tersinggung dan meledak-ledak. Takutnya kalau opini pun bakal dipermasalahkan. Kalau mereka tidak senang ya, yang model begini mau kita percayai untuk memimpin negara ini. Tuh lihat saja ya kelompok mereka, itu kayak gimana gitu loh. Gaya bermainnya, drama politik yang terkesan saling menegaskan antara istana dengan partai pendukung presiden. Ini memang mengirimkan isyarat bahwa telah terjadi disharmoni yang cukup kronis dan sulit diminimalisir. Persahabatan Prabowo dengan Jokowi semakin mesra saat ini, seakan-akan menjadi tuba bagi PDIP. Dimulai dengan beralihnya dukungan Budiman Sujatmiko kepada kubu Prabowo, disusul hengkangnya Ketua Ganjar Maria Emmanuel Ebenezer ke Prabowo. Drama terus berlanjut dengan munculnya keluarga Jokowi di kubu Prabowo yang diawali dengan dukungan PSI kepada Prabowo, lalu Gibran yang mendapat lampu hijau dari putusan MK atas batas usia capres-cawapres, sehingga memungkinkan menjadi cawapres bagi Prabowo setelah diusulkan dalam Rakernas Partai Golkar. Belum lama ini ada cawapres yang pernah bilang, kalau nyinyirin diamin aja, senyumin aja, itu tandanya ada yang panik dan takut kalah. Tapi kok kelompok sebelah makin kesini makin aneh ya. Ceritanya begini, Adian Napitupulu dan Hasto Kristianto itu dilaporkan oleh pihak lain yang merasa ini adalah pencemaran terhadap nama baik Jokowi. Ini terkait polemik 3 periode yang pernah dikatakan oleh Adian. Saya pikir mereka ini apakah dulunya mendukung Jokowi? Sebesar Adian dan Hasto sekarang malah lebih Jokowi dari Jokowi. Kemudian jubir TPN Ganjar Mahfud MD, Aiman Wicaksono, juga ikut dilaporkan karena postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Kita melaporkan saudara terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga. Terkait pernyataannya, ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu cawapres, yaitu Prabowo Gibran, kata pelapor. Aneh ya, kalau dia bilang ada temannya yang bilang begitu, apakah salah? Lagian dari mana dia tahu itu bukan sesuatu yang benar? Apakah mereka ada bukti itu? Atau cuman panas-panas mau dari panggung? Ya, kacau deh. Kacau kalau begini, dikit-dikit main lapor. Entah di mana tuh prinsip politiker yang gembira yang digaungkan oleh partai sebelah. Ya lucunya kenapa kelompok itu nggak melaporkan hasil putusan MK yang syarat dengan politik dan nepotisme. Coba ya jawaban. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.